Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li dinihi al-qawim wa bayyana lana siratahul mustaqim. أشهد أن لا إله إلا الله يعلم ما يسرون وما يعلنون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جاهد الباطل بسيف الحق اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه الذين اعتصموا بحبل الله المتين أما بعد. Segenap pengurus dan jamaah yang hadir pada kesempatan yang mulia ini, sebelum kita mulai ta'lim di tempat yang mulia dan di waktu yang mustajabah, mari sama-sama kita berdoa untuk diri kita dan keluarga kita. Semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan kita semua. Allah takdirkan anak keturunan kita menjadi anak yang saleh dan salehah. Allah berikan kekuatan kepada kita untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Allah takdirkan setiap diri kita kelak namanya tercatat di dalam syurganya. Dan apabila di antara kita dan keluarga kita ada yang Allah uji dengan sakit, semoga Allah angkat penyakitnya segera. Ala hadhihi niyya wa niyatun salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, saya mengingatkan kepada jamaah sekalian, ada satu kesempatan saat ini bisa kita meraih dua pahala. Yang pertama adalah pahala kita menuntut ilmu, dan yang kedua adalah pahala kita beriktikaf. Kalau pahala menuntut ilmu pasti kita dapatkan karena memang hadisnya jelas. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarja'. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai ia kembali. Maka ketahuilah, semenjak kita niat dari rumah kita masing-masing, maka saat ini dan sampai kita pulang ke rumah, hakikatnya kita sedang memanen pahala. Dan yang kedua adalah pahala yang bisa kita raih dalam satu waktu ini adalah pahala beriktikaf. Maka syarat sahnya kita beriktikaf sudah semuanya ada, tinggal niat. Kondisi kita suci, ya, karena barusan saja kita melaksanakan sholat subuh. Berada di masjid, ya, sekarang kita berada di dalam masjid. Maka satu yang biasanya luput adalah niat. Maka saat ini niatkan dalam hati kita masing-masing bahwa sekarang kita berniat untuk beriktikaf. Baik jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, tema kali ini sesuai yang saya dapatkan dari pengurus
dan yang sudah disosialisasikan kepada kita semua bahwa dunia ini adalah tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Maka sering kita mendengarkan kalimat ketika menanya atau diri kita sendiri pun memproklamirkan siapa diri kita dan orang mana. Orang yang lahir di Jakarta, dia mengeklaim dirinya bahwa saya adalah orang Betawi. Begitu juga yang lahir di daerah Sunda, dia ngomong benar bahwa saya adalah orang Sunda. Yang lahir di Kalimantan pun serupa, yang lahir di Sumatera pun serupa. Maka di mana dia berada, di mana dia lahir, dia mengeklaim bahwa dirinya itu adalah dari asal daerahnya dia berada. Kalimat ini tidak salah, namun kurang tepat. Yang tepat itu adalah kita ini hakikatnya adalah orang akhirat yang sekarang sedang berada di dunia. Nanti pada waktunya kita akan kembali ke akhirat. Maka hakikatnya kalau kita sadar kita ini adalah orang akhirat, yang mau tidak mau kita harus kembali ke akhirat, dan sekarang sedang ada di dunia yang amat sangat sebentar. Nanti pada waktunya pasti kita akan kembali ke akhirat. Maka orang yang cerdas, dalam satu kesempatan Rasulullah mengabarkan kepada kita, orang yang cerdas itu adalah orang yang ingat wafat, ingat mati. Orang yang cerdas itu adalah orang yang sadar kapan ia kembali dan kemana dia akan kembali. Maka ini adalah menandakan keimanan kita. Karena segala bentuk aktivitas dan perbuatan kita, andaikan dasarnya itu adalah iman, pasti orientasinya adalah akhirat. Tapi sehebat apapun perbuatan dan aktivitas kita, seterpuji apapun bentuk aktivitas kita, bahkan ibadah kita, kalau orientasinya dunia, pasti itu berawal dari nafsu. Maka ini adalah gambaran dan pegangan kita dalam kehidupan. Apakah aktivitas kita orientasinya akhirat atau dunia? Kalau orientasinya dunia, pasti sumbernya adalah nafsu. Tapi andaikan aktivitas kita orientasinya akhirat, maka itu adalah iman yang menggerakkan kita. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, ma huwa dunya? Apa itu dunia? Rasulullah menjawab dengan berbagai klasifikasi tentang apa itu dunia. Yang pertama, kata Rasulullah di dalam sabdanya, ad-dunya darun ma la dara lahu. Dunia itu adalah rumah bagi orang yang hakikatnya tidak punya rumah. Karena kita ini adalah orang akhirat, kembali ke akhirat, maka dunia ini adalah rumah bagi siapa? Kita, orang yang hakikatnya tidak punya rumah, karena rumah kita yang sebenarnya itu adalah di akhirat. Apa sih definisi rumah? Kalau kita ada yang menjawab rumah itu adalah tempat untuk berteduh, ternyata banyak fasilitas yang bisa kita manfaatkan untuk berteduh. Apa sih itu rumah? Rumah itu adalah tempat istirahat,
hotel lebih nyaman untuk beristirahat? Apa itu adalah rumah? Rumah itu adalah tempat untuk berkunjung. Banyak fasilitas-fasilitas yang tempat kita kunjungi lebih nyaman. Maka definisi yang benar itu adalah rumah itu adalah untuk pulang. Rumah itu hakikatnya untuk pulang. Kemana pulangnya kita? Akhirat tadi. Maka pantas kalau Rasulullah mengingatkan kepada kita, ma huwa dunya, ad-dunya darun ma la dara lahu. Dunia itu adalah rumah karena kita akan berpulang ke sana. Bagi siapa? Kita yang hakikatnya tidak punya rumah. Rumah yang ada di dunia sementara bukanlah milik kita yang sebenarnya. Mungkin rumahnya masih ada. Kita sudah pulang ke akhirat. Maka tidak usahlah kita gusar. Yang terbaik adalah diri kita persiapkan menuju pulang yang sebenarnya. Rumah kita yang sebenarnya. Apa rumah kita yang sebenarnya? Akhirat. Yang kedua, ketika Rasulullah ditanya oleh pertanyaan yang sama, beliau menjawab, ad-dunya malun man la mala lahu. Dunia ini adalah harta yang hakikatnya manusia yang ada di dalamnya tidak mempunyai harta. Namun berapa banyak di antara kita harta melupakan zat yang menitipkan harta kepada kita. Apakah harta yang kita simpan di dalam brankas di rumah kita itu milik kita? Bukan. Apakah harta yang kita tabungkan di rekening dengan angka-angka yang fantastis, apakah itu milik kita? Bukan. Karena ternyata pilihannya cuma dua. Kalau harta yang meninggalkan kita, maka bisa jadi kita duluan yang meninggalkan harta. Enggak. Ketika sudah masuk ke dalam bank, bukannya di bank dijamin keamanannya. Enggak. Sudah ada contohnya kok. Berapa tahun yang lalu satu bank dilikuidasi sehingga nasabah kehilangan hartanya. Ada contohnya. Kita investasikan berupa emas aman di rumah kita. Bukan kok. Banyak emas yang hilang tanpa kita bisa menikmati. Maka Rasulullah dalam kesempatan lain menjelaskan tentang harta. Hakikatnya hanya ada 3 saja yang merupakan milik kita dan rizki kita. Atau dibalik, rizki kita milik kita. Apa 3 itu? Rasulullah pernah menceritakan kepada kita, mengabarkan tentang nikmat yang hakikatnya milik kita. Yang pertama itu adalah apa yang Allah anugerahkan, kemudian kita memakainya, maka itu adalah milik kita dan rizki kita. Semua fasilitas yang Allah sediakan ini, yang kita sempat untuk memakainya, itu adalah rizki kita, rizkun wa milkun, rizki dan milik kita, milkun wa rizkun, milik kita dan rizki kita. Namun ada lanjutannya, apa yang kita kenakan, apa yang kita pakai lama-lama menjadi usang. Selesai. Baju, iya rizkinya dari Allah. Milik kita, benar. Yang kita pakai ada batasnya, lama-lama akan menjadi usang.
Kendaraan pun begitu. Ya, yang kita beli adalah rizki dari Allah, milik kita, akan menjadi rizki kita yang kita pakai. Namun sunnatullahnya, mobil sebagus apapun sekarang lama-lama akan menjadi usang. Begitu juga dengan tempat tinggal. Ya, milik kita, rizki kita, selesai, lama-lama akan rusak juga. Ini sudah merupakan sunnatullah. Maka rizki kita yang kita pakai akan usang. Yang kedua, Rasulullah menginformasikan kepada kita tentang harta dan rizki kita, yaitu apa yang kita makan. Namun ternyata apa yang kita konsumsi, apapun bentuknya, semahal apapun makanan itu, nikmatnya hanya sebatas tenggorokan. Sudah melewati tenggorokan, maaf, akan berubah menjadi kotoran. Dan yang terpenting ini, yang ketiga nih, yang gak boleh kita lupa. Apa itu yang hakikatnya milik rizki kita dan milik kita dari harta yang Allah titipkan kepada kita, yaitu apa yang kita sedekahkan, apa yang kita infakkan, apa yang kita manfaatkan untuk di jalan Allah, maka itu hakikatnya adalah milik kita dan rizki kita. Selebihnya bukan milik kita, namun bukan rizki kita. Emas yang diberangkas tadi, kalau emasnya tidak duluan meninggalkan kita, maka kemungkinan kita yang duluan meninggalkan harta yang berupa emas itu. Uang kita yang ada di bank dengan nominal angka yang fantastis tadi, pilihannya cuma dua. Kalau harta kita, uang kita tidak meninggalkan kita, atau kita duluan yang meninggalkan harta, maka pantas ada satu ibroh ketika hari Jumat. Ada sunnah yang semestinya harus kita lakukan setiap hari Jumat. Dua minimal ini bisa kita jadikan pelajaran sebagai bentuk bahwa kita adalah manusia yang punya sifat manusiawi. Apa sunnah di hari Jumat diantaranya? Yang pertama itu adalah pakai wewangian. Terlebih khusus lagi yang para bapak-bapak, sunnah hukumnya. Setiap hari kita pakai wewangian, sunnah Rasulullah. Terlebih lagi di hari Jumat. Apa pelajaran yang bisa kita ambil ketika hari Jumat dianjurkan untuk memakai wewangian? Ya, karena hari Jumat kita akan berkumpul, berinteraksi dengan orang lain. Maka ternyata ketika kita pakai wewangian, siapa yang mencium bau wangi kita? Yang mencium bau wangi kita adalah orang lain yang berinteraksi dengan kita. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Yang baik untuk orang lain. Tapi satu sisi di hari Jumat juga ada sunnah yang mungkin kita menjadi pelakunya di antaranya. Apa itu? Memotong kuku. Biasanya yang kita lakukan adalah kuku tangan dipotong. Selesai kuku tangan dipotong, kuku kaki dipotong. Dan yang biasa terjadi, yang paling terakhir dipotong itu adalah kuku jempol yang paling ujung warnanya hitam. Jujur, biasanya setelah kita berhasil memotong itu kuku jempol yang di ujung warnanya hitam, sebelum dibuang diapain? Cium doang. Itu padahal itu kita udah tahu belum baunya?
Udah. Nggak usah menebak, orang sering kali kita melakukan itu, tapi tradisi itu kita ulang-ulang melakukannya. Apa ini artinya? Seakan-akan kita sebagai manusia yang mempunyai sifat manusiawi, ini adalah jelek, nggak pantas untuk orang lain, nggak cocok untuk orang lain, biar kita saja yang merasakan, tapi yang lain itu adalah yang bau wangi. Ketika kita pakai parfum, maka orang lain yang mencium bau wangi kita. Dan ini sejalan dengan hadis Rasulullah mengindikasikan keimanan kita. Apa kata Rasulullah di dalam sabdanya? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsih. Tidaklah dikatakan beriman di antara kita, andaikan kita belum berbagi dengan sesama dengan apa yang kita cintai. Yang bagus berikan kepada orang lain, yang jelek khusus biar saya saja yang menikmati itu. Dan ini adalah indikator keimanan kita sesuai hadis Rasul, dan ini adalah sifat manusiawi yang manusia yang mempunyai sifat manusiawi. 2. Yang ketiga, Rasulullah ketika ditanya tentang dunia, beliau menjawab dengan kalimat, ad-dunya laha yajma man la aqla lahu. Dunia ini adalah tempatnya orang yang gemar mengkoleksi. Dunia ini, kata Rasulullah, adalah tempatnya orang yang gemar mengkoleksi. Namun kalimat ini belum selesai. Dilanjutkan oleh beliau, siapa itu orang yang gemar mengkoleksi? Apa dijawab? Man la aqla lahu. Orang yang tidak punya akal. Maka siapapun orang yang mengkoleksi, itu bahasa Rasulullah adalah orang yang kagak punya akal. Bahasa kita, orang yang gak punya akal itu apa? Gila. Maka tidak berlebihan kalau ada istilah yang berkembang di antara kita, orang yang tukang ngoleksi burung, nyebutnya gila burung. Beberapa tahun yang lalu ada orang gemar ngoleksi batu akik. Iya kan? Orang nyebutnya apa? Gila batu. Ngoleksi tanah. Susah udah sekarang ya. Gila tanah. Ibu-ibu yang ada di sono ngoleksi tas. Apa disebutannya? Gila tas. Ngoleksi sepatu. Gila sepatu. Apapun yang dikoleksi itu bahasa Rasulullah, memang dunia ini tempatnya. Dunia ini adalah laha yajma, tempatnya orang yang gemar mengkoleksi. Namun lanjutannya adalah man la aqla lahu. Siapa itu adalah orang yang gemar mengkoleksi? Mereka itu adalah orang yang kagak punya akal. Kaki cuma 2, tapi koleksi sepatunya 3 lemari. Kan ada. Tas dipakai kemana-mana 1, tapi koleksinya berlemari-lemari. Islam tidak mengajarkan begitu. Teringat kalimat Luqmanul Hakim. Dalam satu kitab saya temukan, ternyata Luqmanul Hakim itu pernah ditanya oleh anaknya tentang manusia.
Tapi beliau menjawab manusia itu hanya tiga, terdiri dari tiga. Yang pertama adalah ar-ruh. Yang kedua selain ruh itu adalah jasad. Dan yang ketiga itu adalah amal soleh. Tiga-tiganya ini kata beliau, ar-ruh lillah. Ruh ini akan kembali kepada Allah karena memang miliknya Allah. Yang kedua, itu adalah jasad. Kita nih badan. Dijelaskan bahwa al-jasad hidup untuk cacing dan sejenisnya. Dan yang ketiga, ini yang perlu kita koleksi. Apa itu? Amalus soleh wa huwa linafsi. Amal soleh yang hakikatnya itu untuk dirinya, maka tidak ada yang penting di dunia ini untuk dikoleksi. Hanya amal soleh sajalah yang harus kita koleksi sebagai wujud keimanan kita, karena kita yakin kita ini orang akhirat yang akan dan pasti pulang ke akhirat, yang dibawa apa? Amal soleh. Yang lainnya nggak perlu dikoleksi, apapun jenis dan bentuknya tidak perlu untuk dikoleksi. Yang wajib kita koleksi adalah amal soleh. Rasulullah melanjutkan ketika ditanya tentang dunia. Beliau menjawab dalam sabdanya, ad-dunya yastaghilu bi syahwatiha la fahma lahu. Dunia ini tempatnya orang yang sibuk dengan syahwatnya. Siapa itu mereka orang yang disibukkan dengan syahwatnya? Mereka orang yang tidak paham. Maka syahwat keinginan kita untuk mengumpulkan dan mengoleksi dunia, seakan-akan dunia ini kita mau hidup selamanya, dia itu adalah orang yang gak paham. Orang yang paham dunia ini kita manfaatkan. Untuk apa? Mencari ridho Allah dan manfaatkan untuk keselamatan kita nanti di akhirat. Apa dalam kalimat lain? Ad-dunya majra'atul lil akhirah. Dunia ini bagi orang yang paham tempatnya menanam. Kapan nanti kita mengetamnya? Ketika di akhirat. Maka yang kita lakukan itu adalah berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, tanpa ada kebosanan dan kejenuhan kita untuk selalu berbuat baik. Walaupun ada orang yang tidak suka dengan kebaikan kita, ingat, kalau niatnya karena Allah, maka kita tetap kudu berbuat baik. Udah, kewajiban kita ini jangan disibukkan dengan dunia. Karena ketika kita disibukkan dengan dunia, ketahuilah dunia ini semakin dikejar, maka semakin akan memperbudak diri kita. Kalau tujuan hidup kita pengen bahagia, bukan dunia jawabannya. Karena banyak orang yang berkelimang dunia, tapi hidupnya tidak bahagia, bahkan tidak bisa menikmati dunia itu sendiri. Ada pengalaman pribadi saya, tanpa menyebutkan namanya. Kaya raya orangnya, terkenal pada zamannya, tapi saya pikir kok kayaknya diperbudak oleh dunia. Suatu saat saya mau jalan sama beliau, itu sepatunya agak terkelopek sedikit.
Rumahnya lumayan jauh di daerah Cikini sono. Cikini Jakarta Menteng. Ternyata apa yang dilakukan? Kalau kita mah orang yang biasa-biasa aja, sepatu agak terkelopek, kasih lem, selesai. Atau zaman dulu mungkin dikasih tepung, dipanasin, selesai. Apa yang dia lakukan? Ustadz, sebentar ya, saya harus ke PIM dulu, Pondok Indah Mall. Ngapain? Udah Ustadz ikut aja, kita ngerapihin sepatu dulu. Dibawanya itu dari Cikini ke PIM yang di Jakarta Selatan sana. Saya lihat-lihat mau ngapain tentang sepatu ini. Ternyata berhenti di satu outlet namanya Stop and Go. Ngapain di situ? Hanya di lem doang. Bunyinya ada tuh sana, Stop and Go. Lah ngapain? Hanya begitu saja. Jauh amat tentang dunia. Emang benar, ketika kita sudah haus akan dunia, diperbudak oleh dunia itu sendiri. Suatu saat karena saya lama bergaul dengan beliau, kakinya kepelintir, tergelincir. Kalau kita mah diurut selesai. Dia harus nginep di rumah sakit berhari-hari, rumah sakit yang luar biasa bagusnya. Benar adanya orang yang cenderung memikirkan dunia dan dunia, seakan-akan dunia itu bisa membahagiakannya, ternyata tidak bahagia dengan banyaknya dunia. Maka yang dituntut oleh ajaran kita itu bukan kesenangan, tapi kebahagiaan. Mereka yang punya harta mungkin senang, tapi belum tentu bahagia. Dan bahagia ini ternyata bukan haknya orang yang berduit saja. Bahagia ini bukan hanya haknya orang yang berpangkat. Bahagia ini bukan hanya haknya orang yang punya pekerjaan, tapi bahagia ini adalah haknya semua orang yang beriman. Maka kuncinya apa? Ketika kita pengen bahagia, harta kita kesampingkan dulu, tapi rasa syukur dulu harus kita tanamkan di dalam diri kita. Maka jangan menunggu kita bahagia lantas kita bersyukur, kagak bakalan ketemu. Tapi konsepnya adalah bersyukur dulu, baru kita akan mendapatkan kebahagiaan. Maka doa kita nggak sia-sia nih yang setiap hari kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan, bukan harta yang kita kejar, bukan jabatan yang kita kejar, bukan pekerjaan yang kita kejar, tapi ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan, rasa syukur yang harus kita hadirkan di dalam diri kita. Rasulullah mengingatkan bahwa dunia yastaghilu bi syahwatiha la fahma lahu. Dunia ini menyibukkan syahwat keinginan kita kalau kita tidak paham akan arti dunia. Yang selanjutnya, Rasulullah menjelaskan tentang dunia. Alaiha yahzan man la ilma lahu. Dunia ini menyedihkan, kata Rasulullah. Siapa yang nanti bersedih di dunia? Kata Rasulullah, mereka orang yang kagak punya ilmu. Udah kuncinya ilmu. Orang yang punya ilmu santai aja ngadepin dunia. BBM naik biasa aja. Uang mobil juga kagak punya. Iya kan? Orang yang sedih di dunia itu orang yang kagak punya ilmu. Maka konsepnya apa, kata Rasulullah nih, biar pengen bahagia kagak sedih. Dalam satu hadis Rasulullah pernah menginformasikan kepada kita
Biar kita sedih, menghilangkan kesedihan kita di dunia, lakukan dan amalkan ini dari Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Ini tip dari Rasulullah, ini kalimat dari Rasulullah untuk menghilangkan kesedihan kita di dunia. Apa kata beliau? Lihat ke bawah, jangan melihat ke atas. Seberapapun banyaknya harta kita, kalau melihatnya orang yang lebih hebat, lebih banyak hartanya dari kita, maka kita akan merasa sedikit dan tidak akan ada kesyukuran dalam kehidupan kita. Tapi maaf, andaikan terjadi sesedikit apapun harta yang kita punya, kalau kita melihatnya ke bawah, akan timbul rasa syukur kita karena pasti ada yang lebih sedikit dari harta yang kita punya. Separah apapun, maaf, andaikan kita dikaruniai oleh Allah berupa penyakit, andaikan kita melihatnya ke bawah, pasti ada yang lebih parah dengan penyakit kita, maka akan timbul rasa syukur, tidak akan ada kesedihan. Semiskin apapun diri kita, andaikan kita mau melihat ke bawah, pasti ada orang yang lebih miskin daripada kita. Maka ini ada kolerasinya nih. Dalam satu buku Samudra Al-Fatihah saya baca berbahasa Indonesia. Kalau pengen menghilangkan kesedihan di dunia ini, lihat ke bawah. Ditemukan ternyata ada di dalamnya itu cerita dulu konon di Betawi ini, kita Jakarta dan sekitarnya itu namanya Batavia. Yang mana yang menguasai Batavia ini dulu orang-orang Belanda dengan kompeninya. Ternyata bukan hanya sekarang, dari dulu itu kompeni melihat jalan yang tadinya rapi, bersih, indah, semakin lama kok semakin semrawut. Apa yang menyebabkan semrawutnya itu jalan? Bermunculan para pedagang-pedagang. Nggak zaman sekarang aja, ternyata ini dari dulu fenomena ini. Kompeni Belanda bingung gimana ini cara menertibkan ini jalan biar teratur rapi sebagaimana dulu tidak ada penjual. Rapatlah itu kompeni Belanda. Setelah rapat, ada satu orang yang mengangkat tangannya. Dari sekian yang dia ajukan tentang solusinya, satu yang disepakati. Dan ini menurutnya adalah adil. Apa pendapat itu? Kita adakan razia untuk memunculkan, menghadirkan keadilan. Maka pedagang-pedagang itu kita tangkap dan kita berikan hukum. Apa hukumannya? Untuk menghadirkan keadilan, hukumannya itu sesuai dengan apa yang ia jual dijadikan bahan hukuman untuknya. Sepakat tuh. Sudah sepakat, besoknya mulai razia. Dalam perjalanan dia jalan, ketemu pedagang salak, diambil salaknya dibawa ke kantor. Yang lainnya pun ikut untuk razia selanjutnya. Ternyata terjadi suatu keanehan yang luar biasa. Hukumannya apa? Barang yang ia jual, buah yang ia jual, maaf, sebagai hukuman dimasukkan dari anusnya. Wah, kita bayangin 3 orang pedagang salak ini dirazia, dimasukkan, maaf, itu salak dari anusnya, teriak sakit. Yang kedua pun ternyata dimasukkan salak, masukkan dari anusnya, teriaknya lebih kencang daripada yang pertama. Tapi terjadi keanehan. Pedagang salak yang ketiga, ketika dieksekusi, dia ambil salaknya oleh company, kemudian dimasukkan dari anusnya,
tidak teriak seperti yang pertama dan yang kedua. Bingung company Belanda, ada apa ini dengan pedagang salak yang ketiga? Ternyata kuncinya adalah ketika pedagang salak yang ketiga ini dieksekusi, dia melihat temannya yang jualan duren ketangkep. Gua salak, lu duren. Gua sakit, lu lebih sakit. Yang kedua tidak melihat ke bawah, teriak, sedih, sakit. Tapi yang ketiga karena dia melihat gua sakit, ada yang lebih sakit daripada saya, maka ini adalah sesuai dengan apa yang sudah Rasulullah ajarkan untuk menghilangkan kesedihan. Kata Rasulullah, unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihat ke bawah, jangan melihat ke atas. Yang selanjutnya, ketika Rasulullah ditanya tentang dunia, beliau menjawab, ad-dunya walaha yaqsud man la hubba lahu. Dunia ini tempatnya orang pendengki. Dunia ini tempatnya orang ngiri. Siapa itu orang yang ngiri? Orang yang tidak punya kebijakan dalam hidupnya. Kalau di lingkungan kita ada orang yang ngiri sama kita, duniawi, biasa. Ini Rasulullah sudah mengatakan dalam hadisnya, dunia ini tempatnya orang hasad. Siapa itu orang yang hasad? Orang yang kagak punya kebijakan dalam hidupnya. Sering kita temui, ada tetangga yang sibuk lagi bangun kontrakan punya dia, tanah punya dia, tapi tetangga sebelah yang sibuk ngitung materialnya. Iya kan? Datang lagi. Siapa itu orang yang begitu? Orang yang ngiri. Dan ini pasti kita ketemu di dalam lingkungan kita. Karena memang sekarang dunia tempatnya orang yang ngiri. Namun bagi orang yang beriman, ketika ada orang yang ngiri sama diri kita nggak usah ikut-ikutan ngiri. Jawaban yang benar dan apa yang harus dilakukan, biarkan mereka ngiri, kita nganan. Ngiri, kita nganan. Ya kalau sama-sama ngiri, apa bedanya kita sama dia kan? Dia ngiri, kita nganan. Dan ketahuilah, ketika kita berhadapan dengan orang yang punya hati iri, hasad, kita tidak perlu berusaha untuk membalas sikap hasad dia. Karena tanpa kita berusaha membalasnya pun, dia sudah tersiksa dengan sikap dan perbuatannya. Wis nggak usah kita balas. Dia sendiri yang sudah tersiksa. Maka biarkan kalau mereka punya hasad. Tapi kita orang yang cinta masjid, kita orang yang mau ngaji, jangan sampai ada sifat iri, sifat hasad di dalam diri kita. Sifat hasad ini kan seakan-akan menyalahkan Allah. Seakan-akan Allah nggak tepat memberikan rizki kepada dia, tepatnya sama kita saja. Maka pantas dalam kesempatan lain Rasulullah mewanti-wanti kita untuk menjauhi sifat hasad. Karena sifat hasad ini memakan pahala amal soleh kita sebagaimana api memakan kayu bakar. Orang yang punya sifat hasad ini, ya Allah, nggak rela orang lebih bahagia daripada kita. Padahal semestinya orang yang melakukan sholat, mendirikan sholat, sholatnya bukan sebatas dikerjakan. Kalau orang lain bahagia, senang, bisa jadi
kebahagiaan orang lain itu adalah efek dari perbuatan kita. Apa contohnya? Ketika kita sholat itu kan kita mendoakan. Di ujung sholatnya Assalamualaikum, Assalamualaikum, itu kan artinya apa? Semoga kalian sejahtera, semoga kalian sejahtera. Tapi kenapa ketika ada orang yang sejahtera lebih dari kita, kok kita merasa iri? Maka sholatnya yang harus kita diperbaiki. Maka di dalam Al-Quran tidak ada perintah satu ayat pun untuk mengerjakan sholat. Karena bisa jadi orang yang sholatnya sebatas dikerjakan, sifat irinya masih ada, sifat sombongnya masih punya, sifat pelitnya pun lestari dalam kehidupannya. Maka di dalam Al-Quran tidak ada perintah satu ayat pun untuk mengerjakan sholat. Tapi yang ada adalah perintah untuk mendirikan atau menegakkan sholat. Apa bedanya? Bedanya, kalau sholat yang sebatas dikerjakan hanya diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, selesai. Selebihnya tidak mencerminkan sikap sholat dalam perbuatan kesehariannya. Tapi sholat yang dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah adalah sholat yang didirikan. Apa itu sholat yang didirikan? Sholat yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan takbir. Tadi kita sholat subuh berjamaah 2 rakaat. Setelah salam Assalamualaikum, Assalamualaikum, masih menjaga sifat dan sikap sholatnya. Dalam sholat Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Setelah kita beranjak dari masjid ini keluar, tetap yang kita agungkan itu Allah. Yang besar hanya Allah, yang lainnya kecil. Maka nanti ketika Allah memanggil lagi, waktu duhur segera bergegas. Apapun kesibukan kita tentang dunia, kecil, yang besar Allah. Ketika kita sholat, satu pun di antara kita tidak ada yang kondisinya kotor. Masuk ke masjid dalam kondisi suci. Suci ini menjaga dari perkara-perkara yang kotor, kita aplikasikan setelah sholat subuh selesai sampai duhur lagi. Tetap kita jaga kesucian kita, makannya kita yang suci, perkara haram nggak usah kita tertarik. Tangan pun kita disucikan, jangan sampai yang bukan haknya masuk dalam kantong pribadinya. Kakinya pun kita jaga tetap suci, jangan sampai melangkah ke perkara yang maksiat. Hati pun kita jaga tetap suci, tidak usahlah berprasangka buruk kepada Allah maupun manusia. Ini sikap sholat di dalam diri kita yang mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ketika sholat sudah Allahu Akbar, kemudian apa yang dilakukan ketika kita sholat harus kita cerminkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari mulai Allah maha besar kesucian diri kita, selalu mulut kita dijaga. Ketahuilah ketika kita kondisinya lagi sholat, tidak ada kalimat yang sia-sia dari mulut kita. Tapi berapa banyak orang yang kita temui beragama Islam, sholat iya, mulutnya sia-sia, bahkan bohong jadi hobi dalam kehidupannya. Islam agamanya, bohong jalan terus. Sholat iya, maka sholatnya dia hanya sebatas mengerjakan, tidak menegakkan. Semua gerakan dan ucapan sholat itu tidak ada yang sia-sia. Kita bawa setelah sholat selesai,
Karena apa? Ternyata Rasulullah pun ngingatin, min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara sempurna Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak manfaat baginya. Berapa banyak waktu kita terbuang mengerjakan perkara yang sia-sia dibanding dengan apa yang Allah perintahkan. Ini abad ini itu abad yang sangat dahsyat ujian kita, namun kebanyakan kita nggak sadar. Apa itu? Dengan hadirnya munculnya teknologi di hadapan kita, ini menjelma menjadi setan yang tidak bisa kita bendung, bahkan kita nggak mau jauh dari setan itu. HP, ini HP nih luar biasa. Iya kan? Kalau dulu itu ya Allah, ini saya dididik nih sama Ustadz Sahrul di Pondok Pesantren Darun Najah. Cerita dikit gitu kan. Dulu zaman saya santri itu ketika mau pengen bacaan-bacaan yang lain, tiap hari berkutak masalah kitab Mahfudot, Nahu, Sorob, pengen ada bacaan yang lain, dulu namanya stensil. Itu harus keluar dulu dari pesantren, naik 613 menuju Blok M, setelah Blok M ke Pasar Senen. Itu yang kita dapatkan itu cuma redaksinya doang, tulisan doang. Itu belinya malu-malu. Pak, ada nggak stensil yang gini? Umpet-umpetan dulu. Sekarang ternyata maaf kemaksiatan nggak mesti kita keluar dari rumah. Berada di dalam kamar pun dengan wasilah setan gepeng ini kita bisa bermaksiat. Dulu orang tua kita, ulama kita bilang, zaman udah kiamat. Kenapa ada kotak yang bisa menggoda kita? TV. Ada setan masuk ke rumah kita, TV. Setan masuk ke rumah kita, TV dikatakan setan. Sekarang setannya bukan hanya di rumah kita, tapi ada di kantong kita. Kalau kita nggak punya filter untuk meninggalkan perkara yang tidak manfaat untuk diri kita, maka nggak berlebihan kalau kita menjuluki setan gepeng itu sekarang ya HP yang merampok waktu kita, perampok yang dahsyat. Untuk merampok waktu kita di abad ini adalah HP. Kalau mau jujur, banyakkan kita baca status Allah yang ada di dalam Al-Quran, apa membaca status teman yang ada di media sosial. Banyakkan status teman yang di media sosial. Maka kalau kita nggak punya keimanan, menjaga, membatasi diri kita dengan apa yang Rasulullah ingatkan kepada kita, min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara sempurna iman Islam seseorang itu adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Yang ingin saya sampaikan, HP, teknologi nggak bisa kita hindari, namun keimanan kita yang bicara. Kalau memang manfaat, manfaatkan. Tapi kalau tidak manfaat, pandai-pandailah kita mengkontrol diri. Rasulullah dilanjutkan lewat sabdanya, dunia ini laha yaksud man la labba lahu. Dunia ini tempatnya orang iri, dengki, hasad. Siapa orang yang tidak punya kebijakan di dalam hidupnya. Dan yang terakhir kata Rasulullah ketika ditanya, ma huwa dunya? Ad-dunya ilaiha yas'a man la yakina lahu. Dunia ini adalah dijadikan tujuan. Tujuan siapa? Orang yang tidak punya keyakinan tentang adanya akhirat.
Kalau hidup kita selalu ingat akhirat, maka kita lebih terhati-hati dan terjaga perilaku kita. Maka di awal tadi udah diingatkan tuh, orang yang beriman itu hidupnya tujuannya bukan hanya dunia, tapi orientasinya harus akhirat. Karena dunia ini adalah sebentar. Maka jangan sampai yang sebentar ini melalaikan kehidupan kita yang selama-lamanya khalidina fiha abada. Yang sebentar ini yang menentukan nasib kita selamanya. Kematian itu bukan akhir dari kehidupan kita, tapi kematian itu adalah awal dari kehidupan kita yang sebenarnya. Manfaatkan dunia. Rasulullah sudah mengingatkan, dunia ini dijadikan tujuan bagi orang-orang yang tidak meyakini adanya akhirat. Bagi kita orang yang beriman, kudu akhirat ini pasti ada sebagai rukun dalam keimanan kita. Dan kalau kita selalu ingat akhirat, maka semakin tertata dan semakin rapi perilaku kita, maka sifat takwa kita selalu menyertai kita, sebagaimana Rasulullah ingatkan, ittaqullah haitsumma kunta fa'atbi as-sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Maka bertakwalah kita kepada Allah. Maka perilaku-perilaku dosa kejelekan kita ikuti dengan perbuatan baik, niscaya menghapus dosa-dosa itu. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Pergaulilah sesama manusia siapapun agamanya apapun, selagi tidak melanggar aturan Allah dan Rasulnya, perbaiki dengan perbuatan baik, pergauli dengan perbuatan baik. Maka ini adalah perintah Allah. Maka jadikan dunia ini sebagai wasilah menuju keridhaan Allah, jangan dijadikan tujuan dalam kehidupan kita. Ini saja yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Maka sebelum kita tutup dengan doa, yuk istighfar terlebih dahulu. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min jami'il ma'asi wa dhunub. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa radallahu an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Rabbana ya Karim, Engkau takdirkan kami berkumpul di tempat ini ya Allah. Maka jangankan Engkau kumpulkan kami di tempat ini saja ya Allah, kumpulkan kelak kami di syurga-Mu ya Allah. Kumpulkan kelak kami di syurga-Mu ya Allah. Kumpulkan kelak kami di syurga-Mu ya Allah, bersama kedua orang tua kami, bersama anak keturunan kami, bersama orang-orang yang peduli dengan kami, bersama kekasih-Mu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana ya Karim, Engkau lazat yang maha memudahkan segala urusan ya Allah.
Mudahkan urusan kami ya Allah. Mudahkan urusan pekerjaan kami ya Allah. Mudahkan urusan organisasi kami ya Allah. Mudahkan urusan guru-guru kami ya Allah. Mudahkan urusan orang yang peduli dengan kami ya Allah. Mudahkan urusan pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Mudahkan urusan bangsa dan negara kami ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, Engkaulah zat yang maha mengampuni semua dosa-dosa hamba-Mu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah, baik yang kami sembunyikan maupun yang terang-terangan. Ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah, dari akhir balik sampai nanti kami wafat ya Allah. Ampuni kedua dosa mata kami ya Allah. Ampuni kedua dosa telinga kami ya Allah. Ampuni semua dosa lisan kami ya Allah. Ampuni dosa tangan kami ya Allah. Ampuni dosa perut kami ya Allah. Ampuni dosa kedua kaki kami ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, Engkaulah zat yang maha mentakdirkan segala sesuatunya ya Allah. Takdirkan setiap diri kami ya Allah, hamba-hamba-Mu yang senantiasa taat akan perintah-Mu ya Allah. Takdirkan setiap diri kami ya Allah, umat Rasulullah, kekasih-Mu yang senantiasa mampu menghidupkan sunnah dalam keseharian ya Allah. Takdirkan setiap diri kami ya Allah, kelak nama kami tercatat di dalam syurga-Mu ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, Engkaulah zat sumber kebahagiaan ya Allah, dan Engkaulah zat yang mentakdirkan hamba-Mu menjadi bahagia ya Allah. Maka bahagiakanlah diri kami ya Allah, baik di dunia maupun di akhirat kelak ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, Engkau berikan karunia kepada kami ya Allah, sehingga saat ini kami masuk di dalam bulan Rajab-Mu ya Allah. Maka berkahi kami semua ya Allah di bulan Rajab ini ya Allah, dan berkahi kami kelak di bulan Sya'ban nanti ya Allah, dan sampaikan umur kami ya Allah di bulan suci Ramadan-Mu ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.